Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih dengan bab ketentuan jual beli dan qirot. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita nanti akan melanjutkan ya dari bab ketentuan jual beli dan qirot ini, karena bab ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas mengenai syarat jual beli. Namun sebelum saya memulai pembelajarannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya supaya disiapkan buku pelajarannya ya, entah itu buku paket maupun buku LKS-nya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa langsung mengetahui materinya di bukunya masing-masing, istilahnya bisa mencocokkan, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya tidak men-skip videonya. Ini tujuannya agar adik-adik bisa mengetahui materinya secara keseluruhan. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Supaya pertemuan kita pada hari ini bisa lebih afdol, bisa lebih berkah, maka lebih baik kita memulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai syarat jual beli. Ya, jadi di sini penjelasannya, syarat itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan. Jika syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tidak sah. Dan adapun syarat-syarat jual beli meliputi beberapa hal berikut ini. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat jual beli itu apa saja ya. Yang di sini disebutkan yang pertama yaitu syarat terjadinya akad jual beli, kemudian syarat sahnya akad jual beli, kemudian yang ketiga syarat terlaksanakannya akad jual beli, dan yang terakhir adalah syarat kepastian ya. Ini perinciannya nanti akan saya bahas di pembahasan yang akan datang. Maksud saya akan saya bahas setelah ini ya. Jadi terus simak videonya sampai selesai. Yaitu yang pertama yaitu syarat terjadinya akad jual beli. Di sini penjelasannya yaitu menurut ulama Hambaliyah, jual beli itu akan batal apabila syarat terjadinya akad tidak terpenuhi. Itu adalah penjelasan terkait syarat terjadinya akad jual beli. Kemudian di sini yang kedua yaitu syarat sahnya akad jual beli ya. Ini dibagi menjadi dua bagian di sini ya. Syarat sahnya akad jual beli ada dua bagian di sini. Yang pertama ada syarat umum dan yang kedua yaitu syarat khusus. Syarat umum itu apa? Yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan terhindar dari kecacatan atau kerusakan jual beli. Kemudian syarat khusus itu adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Nah, ini adalah macam-macam atau pembagian mengenai syarat sahnya akad jual beli. Saya ulangi lagi ya. Jadi syarat sahnya akad jual beli itu ada dua bagian, yaitu yang pertama syarat umum dan yang kedua yaitu syarat khusus. Kemudian memasuki pembahasan yang selanjutnya, di sini ada syarat sahnya akad jual beli di sini ya. Masih masih berkaitan dengan yang pembahasan yang tadi. Di sini syarat khusus itu dibagi ya. Ada pembagiannya juga, yaitu yang pertama barang yang diperjualbelikan itu harus dapat dipegang, harus nyata maksudnya di sini. Kemudian yang kedua harga awal harus diketahui. Kemudian yang ketiga serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Dan yang keempat terpenuhinya syarat permintaan. Kemudian selanjutnya harus seimbang dalam ukuran timbangan. Dan selanjutnya di sini barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Itu adalah syarat khusus ya dalam syarat sahnya akad jual beli. Itu ada beberapa bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya di sini terdapat syarat terlaksanakannya akad jual beli. Ya, di sini penjelasannya agar proses jual beli terlaksana secara sah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yaitu yang pertama,
benda dimiliki oleh akid. Akid itu adalah yang berkuasa untuk akad. Itu ya, itu adalah pengertian dari akid, itu bahasa Arabnya, dan terjemahnya yaitu yang berkuasa untuk akad. Kemudian yang kedua yaitu milku atam atau kepemilikan penuh, dan tidak dibenarkan memperjualbelikan barang, pinjaman atau sewaan. Yaitu adalah penjelasan mengenai syarat terlaksanakannya. Maksud saya di sini syarat terlaksanakannya akad jual beli. Ya. Kemudian penjelasan selanjutnya terkait dengan syarat terlaksananya akad jual beli. Di sini ada tambahan, yaitu berdasarkan syarat terlaksanakannya akad dan wakaf atau penangguhan, jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada jual beli nafas, bukan nafas untuk bernafas, bukan ya. Di sini adalah istilah Arab, jual beli nafas atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dan jual beli ini dikategorikan dengan jual beli yang sah. Itu adalah pengertian dari jual beli nafas. Kemudian yang kedua yaitu jual beli mauquf atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat dan rukunnya, ya. Yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk akad, seperti jual beli fudul, yaitu jual beli milik orang lain tanpa izin. Nah, ini tambahan ya terkait dengan syarat terlaksanakannya akad jual beli. Dan pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini yaitu mengenai syarat kepastian ya. Yaitu syarat kepastian itu penjelasannya, syarat kepastian hanya ada satu saja, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar atau pilihan. Yaitu adalah pengertian mengenai syarat kepastian. Ya. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apabila kita review kembali pada hari ini, kita sudah mengetahui mengenai syarat-syarat jual beli itu apa saja. Di sini disebutkan ada syarat terjadinya akad, kemudian ada syarat sahnya akad, kemudian syarat terlaksanakannya akad jual beli, dan yang keempat yaitu ada syarat kepastian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan juga bisa memotivasi adik-adik supaya bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ya di sini demi kemaslahatan bersama. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.